wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na faqakumut-tur. Dan ingatlah ketika kamu mengambil janji dariku, aku angkat kesadaranmu. Wa rafa'na faqakumut-tur, diangkat kesadarannya. Yang tadinya enggak sadar jadi sadar, mengalami kiamat dalam dirinya, hari kebangkitan kesadaran. Setelah diangkat kesadarannya, khudu ma atainakum biquwatin. Lalu Allah bertajalli di puncak kesadarannya. Ketika sudah bertajalli di puncak kesadarannya, wazkuru ma fihi, ingat yang Allah sudah tunjukkan, la'allakum tattaqun, baru kamu disebut orang yang bertakwa. Kira-kira kalau takwa seperti ini menurut Quran sudah kita capai belum? Sudah belum? Karena kita tuh terbiasa ngomong tetapi nggak jelas. Saya tuh heran ya, banyak orang kalau ditanya pedoman hidupmu apa? Quran, sunnah, Quran, sunnah. Begitu saya tunjukkan dari Quran yang sebenarnya menolak, bahkan menyerang. Ini Quran loh. Takwa itu ada 4. 1 mengambil janji, yang kedua diangkat kesadarannya. Warofa'na faqakumut-tur, yang ketiga ditunjukkan di kesadarannya. Allah menunjukkan diri. Setelah Allah menunjukkan diri kesadarannya, wazkuru mapi, baru bisa ingat. Kan tidak mungkin kita bisa mengingat sesuatu yang kita tidak tahu. Betul apa tidak? Nah kalau sudah bisa mengingat Allah, baru yang sebut dengan la'allakum tattaqun. Jadi puncaknya takwa itu ingat kepada Allah. Dan hanya orang yang sudah tahu dan kenal kepada Allah yang bisa mengingat Allah. Jangan ngaku-ngaku lah. Kalau udah pakai baju takwa langsung aja mutakin. Baju takwa gampang. 50.000 udah bisa dapat di pasar baru. Betul apa tidak? Kalau itu baju itu yang disebut takwa, murah banget. Padahal takwa itu adalah baju yang sangat istimewa. Fatazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekalah kamu dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Kalau takwa adalah dimensi itu jadi bekal. Kemanapun kita pergi, nggak akan celaka kalau kita selalu ingat kepada Allah. Maaf, ingat itu nggak ada suaranya. Mengingat itu bukan menyebut. Mengingat itu bukan di sini, bukan di sini. Nggak tahu di mana, tetapi di bagian yang terdalam dari diri kita. Clear sampai sini? Nah, Quran itu hanya akan menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Sedangkan takwanya pun belum dicapai. Makanya tidak heran kalau Quran selama ini hanya sebatas bacaan dan pengetahuan. Gitu. Gitu apa tidak? Iya. Makanya Quran sampai ini masih perawan. Hanya disentuh-sentuh bagian luarnya, cara membacanya, tajwidnya, idghamnya, ikhfanya, itu saja tiap hari dibesar-besarkan. Bukan tidak boleh, bagus itu juga nggak boleh salah. Tapi masa gitu-gitu aja. Makanya hari ini kita bertekad menciptakan akhir yang baru. Supaya kita mendapatkan akhir yang baru. Karena akhir itu berawal dari awal. Kalau awalnya baru, akhirnya akan baru. Paham? Oke. Baik. Kita masuk, mulai. Tidak ada yang bisa kembali ke masa lalu. Setuju? Saya tanya dulu. Betul nggak kalimat ini? Tidak ada yang bisa kembali ke masa lalu. Setuju? Oke, kalau setuju. Berarti tidak ada yang bisa kembali dan memulai awal yang baru. Kita lahir tahun berapa? Kita tidak bisa mengawali lagi dari tahun itu, betul? Itu sudah lewat. Sehingga kita tidak mungkin menciptakan awal yang baru. Itu sudah lewat, waktunya saja sudah lewat. Maka kita tidak mungkin bisa mengulang yang sudah lewat. Jadi kita tidak mungkin menciptakan awal yang baru. Tetapi kita masih punya hari ini, bukan? Tetapi kita masih punya hari ini, bukan? Siapapun yang bisa memulai hari ini, maka dia akan bisa membuat akhir yang baru. Saya menawarkan, mau nggak takwa model tadi? Itu versi Quran, mau?
Ya mulai sekarang. Kan selama ini kita ini cuman menyerap apa kata orang. Tiap hari Jumat selalu dengar khutbah. Ya, mari kita meningkatkan takwa dengan takwa yang sebenar-benarnya. Gitu? Habis gitu tetap aja gak ada yang berubah. Betul gak? Gak ada yang berubah. Kita yang hari ini masih kita yang kemarin. Bahkan bisa jadi kita yang hari ini lebih buruk dari kita yang kemarin. Subhanallah. Apa tidak tertarik menciptakan akhir yang baru? Akhir yang berbeda dengan akhir yang selama ini kita dapat. Apa tidak tertarik untuk itu? Saya sudah sholat 4 rakaat, hasilnya tidak ada. Cuman merasa saja saya sudah sholat. Tetapi masih marah, masih jengkel, tidak ada yang berubah. Itu kan akhir yang lama. Maka kita ngulang-ngulang terus akhir yang lama. Tidak tertarik menciptakan akhir yang baru. Oke, baik. Jadi hidup itu seperti garis bilangan. Kalau garis bilangan kan di sini min 100, min 90 terus 0, baru 1, 2 terus sampai plus 100. Kita tidak akan pernah bisa mengulang min 100 kalau sudah lewat. Betul? Karena kita sekarang ada di sini, mungkin saja di 0, di 1, di 2, tetapi kita masih punya hari ini untuk menciptakan akhir yang baru. Oke. Yuk kita lihat sekarang. Hari ini adalah kelanjutan dari hari kemarin, setuju? Setuju apa tidak? Kalau setuju, kalau gitu saya nanya lagi, syukur kalau setuju. Jadi hari ini kelanjutan hari kemarin bukan? Oke. Bisa nggak kita hidup hari ini kalau nggak ada hari kemarin? Oke. Bisa nggak kita menjadi kita yang hari ini kalau tidak ada peristiwa hari kemarin? Bisa? Bisa apa tidak? Tidak. Jadi sebetulnya kita menjadi diri yang hari ini, kita hidup hari ini, jangan lupa loh, kan diantarkan oleh masa lalu. Ada nggak masa lalu yang menyakitkan? Ada. Berjasa nggak mengantarkan kita ke hari ini? Ada nggak masa lalu yang menggembirakan? Berjasa nggak mengantarkan kita hari ini? Jadi baik yang menyakitkan maupun yang menyenangkan kan dua-duanya juga berjasa. Telah berjasa mengantarkan kita menjadi kita yang hari ini. Setuju apa tidak? Kalau gitu ada nggak di masa lalu yang buruk? Ada nggak yang buruk? Gak ada. Yang buruk itu sudut pandang kita. Karena baik dan buruk itu adalah otak kita, diri palsu kita. Kan tadi kita sudah belajar, semua yang sudah terjadi adalah kebenaran. Nerima nggak sekarang masa lalu? Nerima apa tidak? Ya sudah terima. Gimana cara menerima masa lalu? Masa lalu tidak akan bisa diubah, tapi cara kita memandang masa lalu yang bisa diubah. Cara pandang yang diubah. Itulah pentingnya kita belajar. Belajar itu mengubah sudut pandang. Karena sudut pandang kita lah yang telah membuat kita menderita. Itu yang membuat kalian sakit. Cancer, tumor, darah tinggi, diabetes. Semua karena kita belum selesai dengan masa lalu kita. Padahal hari ini diantarkan oleh hari kemarin. Clear dulu sampai sini. Agak kencang saya bicara. Supaya ngerti. Besok adalah kelanjutan dari hari ini, setuju? Perlu nggak kita menciptakan besok? Gak perlu. Gak perlu karena besok belum tentu hidup. Besok itu masih misteri. Yang waktu punya kita sebenarnya adalah di sini saat ini sekarang. Lalu kita ini selama ini santai-santai hari ini, hari isuk hayang halus. Padahal yang menciptakan besok kan hari ini. Yang mengantarkan besok hari ini. Pertanyaan saya, hari ini apa yang kita lakukan? Jujur ya. Kalau saya hari ini ajak kalian semua tuh, yuk kita bagikan duit kita yang di dompet itu pada orang-orang yang susah. Siap apa tidak? Tuh, siapnya cuma sedikit.
Itu dia siapnya, siap. Harusnya siap tuh, siap gitu. Karena kita belum yakin. Katanya waktu kita di sini hari ini sekarang. Dan yang kita bagikan hari ini oleh kita itu milik kita. Yang disimpan di bank, yang berupa rumah, yang berupa deposito, semua itu misteri. Belum tentu kita nikmati. Bisa jadi kita tinggalkan sia-sia. Bisa jadi bara bagi anak cucu kita. Saya kemarin pulang ngantarkan paket sembako dari Subang. Kemudian ada yang ikut ke sini, ke Bandung. Di mobil ceritanya begini. Jadi beliau ini pernah menikah kepada seseorang. Yang ketiga. Selama menikah dengan orang ini, praktis sama sekali tidak pernah mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Sawahnya banyak, muningna loba. Itu kalau muning itu belum makan, walaupun dia reeng, pasti pergi ke hutan cari rumput. Istrinya belum makan, nggak peduli. Lebih peduli kanu muning daripada ka bojona. Pokoknya muning itu tidak boleh tidak makan. Ya memang muning tidak punya tangan kok. Oke, mohon maaf, ini cerita. Lalu beliau ini meninggal. Kan waktu meninggal ini sawahnya tidak menolong, muningnya yang banyak tidak menolong. Betul apa tidak? Beli sendal pun katanya lebar. Hanya untuk diri sendiri saja lebar. Itu. Nah, cara hidup yang semacam ini ditiru oleh anaknya. Jadi anak yang paling besar ini meniru bapaknya. Jadi saya cuma cerita, ya, kok ibu ini, ya itu karena saya pernah ketemu begini. Dulu nggak begitu, sekarang mohon maaf, kucel, kurus, capek katanya. Ngurus pakaya ditinggal sepuh. Naon? Sawah ngalegaan, muning ngalobaan. Ngikut orang tuanya. Jadi suatu saat saking capeknya itu ngarit, kemudian orang ini ketiduran. Dalam tidur itu bapaknya datang. Bapak yang meninggal itu. Maneh teh tong ripuh jiga urang katanya. Urang teh geus ripuh di dunya, ripuh ayeuna oge cenah. Dalam mimpinya itu. Jadi baheula urang ripuh ayeuna leuwih ripuh katanya. Nu baheula ku urang di kaulaan teh teu nulungan ka urang. Nah, saya kan pengen nanya. Itu mimpi itu dilakukan enggak? Enggak katanya. Lebar muning itu. Jadi waduh itu luar biasa. Beunghar tapi tidak menikmati. Gitu. Ya, mau gitu? Nah itu namanya kita ini menghabiskan waktu hanya untuk mengumpulkan yang akan ditinggalkan. Padahal yang ditinggalkan itu tidak menolong sama sekali. Yang jelas yang akan menolong kita mah nu poe ayeuna kurang dibagikeun. Jujur nih, jujur. Ini wajah-wajah pelit. Terus terang nih saya, aduh, ini wajahnya kelihatan. Ya. Saya kadang-kadang nguji murid saya. Saya bilang, coba ada duit nggak di tabungan? Buat apa? Nih semen ini kurang. Gak ada ya. Nah, besoknya saya ngomong lagi. Lain cara cerinya. Biasa bohong mah akan sok pohon. Makanya kalau mau berbohong tuh syaratnya satu, harus cerdas. Ini saya kasih tahu, kalau mau jadi pembohong kelas kakap harus panjang ingetan. Kalau tukang bohong pendek ingetan bakal kapanggih isukan bohong nah. Jadi saya tanya lagi,
Nih, saya bilang ini saya punya tanah, ini tanah mahal. Hari ini saya mau lepaskan murah sekali. Pokoknya kamu nggak akan rugi deh beli tanah dari saya. Sama saya aja ya, tuh. Kersemen mah kamari pedah keur batur, cenah di tabungan nate. Nah, untuk mengujinya saya cek dulu gitu. Coba kamu transfer dulu DP-nya saya. Ya duitnya loba. Tuh. Maaf ya. Itu sifat. Dikiranya dengan begitu kalian akan selamat. Tidak. Pertama sudah berbohong pada diri sendiri. Yang kedua, berkah semesta yang akan didatangkan juga tidak akan berlimpah. Enggak akan. Saya itu kalau sama murid-murid saya ngajar tuh praktek langsung. Praktek langsung. Sekarang banyak yang sudah menyadari ternyata memberi itu enak. Memberi itu membuat kita kecanduan. Dan memberi itu berkelimpahan berkah luar biasa. Jadi yang Allah bilang di Quran itu kalau kamu ngasih 1 biji, maka aku akan tumbuhkan 7 dahan. Dan setiap dahan aku kasih 100 biji. 7 kali 100, 700. Itu kata Allah. Tapi syaratnya saat kita menumbuhkan 1 biji, jangan pengen 100 kali 7, jangan. Lepaskan saja. Makanya itu memberi, itu tidak boleh ada yang tahu. Termasuk orang yang terdekat dengan kita. Gak apa-apa. Paham sampai sini? Oke, lanjut dulu. Hari ini adalah kelanjutan dari hari kemarin, setuju? Oke, berarti apapun yang terjadi di masa lalu sudah berjasa mengantarkan kita hari ini. Setuju? Sudah selesai masa lalu. Gak ada lagi orang yang menyakiti kita. Udah ingatan itu udah selesai. Dihipno hari ini oleh saya, udah selesai. Jika perlu memaafkan hari ini orang-orang yang pernah menyakiti kita. Karena mereka ternyata berjasa mengantarkan kita menjadi kita yang hari ini. Sekarang hari ini kita mau bikin apa supaya besok menjadi bagus, itu saja. Karena apa? Kita tidak akan bisa menciptakan awal yang baru. Tapi kita bisa menciptakan akhir yang baru hari ini. Clear? Nah, agak sulit nih bahasanya. Saya cari bahasa yang paling sederhana supaya ngajarnya gampang. Itu. Baik, kita lihat. Kita semua memiliki hari ini, bukan? Memiliki hari ini? Ini harta kita yang paling berharga tuh hari ini, poe ayeuna. Berarti bisa enggak hari ini kita menciptakan akhir yang baru? Bisa? Bisa. Kapan waktunya? Hari ini. Makanya di Quran dikatakan walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhir itu lebih bagus daripada awal, itu bahasanya. Awas. Ayat ini sering diterjemahkan sesungguhnya akhirat itu lebih bagus daripada dunia. Dunia di dia mah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhir lebih bagus daripada awal, gitu aja. Jangan berlebihan terjemahannya. Selama ini diterjemahkan sesungguhnya akhirat itu lebih bagus pada dunia. Makanya banyak orang yang salah. Bagian orang lain di dia. Jaga. Gitu. Oke. Itu yang membuat kita jadi salah kaprah memahami kehidupan. Di dia balangsak atau komoditi itu. Betul? Coba. Mau ngaji aja ke Cimahi sekarang ongkos gak punya. Kan balangsak di dunia. Rekumah di akhirat bahagia. Mau panggil jeung saya. Betul apa tidak? Jadi artinya akhir itu lebih baik daripada awal. Apa maksudnya? Kita berkesempatan untuk menciptakan akhir yang baru hari ini. Itu maksudnya. Clear? Itu. Jadi agama tuh di sini saat ini sekarang dulu. Karena kalau hari ini adalah penentu hari esok, berarti sudah kita bikin hari ini. Gitu. Awas ya. Bagian orang melain di dia. Jaga. Jaga. Itu. Tidak mungkin seseorang tiba-tiba menjadi bahagia nanti kalau tidak bahagia hari ini. Kan hukum tarik menarik. Hanya kebahagiaan yang bisa menarik kebahagiaan.
Kalau kita hari ini sedih balangsak, kan pikiran gak sedih balangsak. Kita akan menarik kesedihan dan kebalangsakan. Itu hukum tarik menarik. Jadi hukum tarik menarik itu bukan hanya massa dengan massa. Energi dengan energi juga tarik menarik. Kalau saya cerita ini nanti gak habis waktu. Ya gak akan cukup waktu 60 SKS. Gak akan ngerti. Harus belajar hukum gravitasi. Ya. Mahasiswa aja banyak yang gak lulus, udah ngambil jurusan fisika. Apalagi kalian belajar juga enggak. Ya. Udah dibatasi aja dulu. Akhir itu lebih bagus daripada awal. Artinya apa? Kalau kita tidak bisa menciptakan awal yang baru, gak apa-apa karena waktu sudah lewat. Tapi kita masih punya hari ini dan hari ini kita bisa menciptakan akhir yang baru. Setuju? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi gak ada dunia ini. Akhir lebih bagus dari awal. Gitu aja terjemahannya. Nah kalau diterjemahkan akhirat lebih bagus dari dunia, akibatnya kita menjadi anti dunia. Padahal kita datang ke dunia ini untuk memayu hayuning bawono, mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Bukankah kata Nabi sebaik-baiknya manusia yang berguna bagi manusia lain? Di mana berguna? Di akhirat, di dunia? Jawab yang betul. Di mana kita berguna? Di akhirat, di dunia? Nah, lamun orang berarti di dunia, insya Allah selamat di akhirat. Ari di dunia harti nama lu jaglejeg tepugu. Betul? Ilmu nggak punya, nulung kanu butuh, da teu boga. Nulung kanu susah, da susah manehna oge. Betul? Nyangan kanu poekeun da manehna ge poek. Ngahudangkeun kanu sare da molor keneh. Betul? Nepak kanu poho da manehna ge can inget. Nganter kanu keung manehna ge sieun hirup sieun pae. Ieu jelema eueuh gunana. Di mana eueuh guna di akhirat di dunia? Nah lamun di dunia eueuh gunana rek kumaha guna di akhirat? Da hirup mah ayeuna di dieu. Nah, persoalan akhirat mah udahlah, itu yang menentukan hari ini kita bikin apa. Saya yakin kalau hari ini kita menciptakan sesuatu, maka kita akan memiliki akhir yang baru. Setuju? Oke. Baru satu ayat. Pelan-pelan ya ngajinya. Di Quran surat Al-Kahfi ayat 23. Nih yang sering baca Al-Kahfi hari Jumat, yang pengen duitnya banyak, pasti pernah baca ayat ini. Cuman pasti juga tidak ngerti pesannya. Ya, karena yang dibaca pasti Arabnya saja. Kan tetap nggak punya duit. Iya batur gawe mana kalau kamu caya tawae. Saya bukan anti dengan itu. Bagus, cuman pesannya tidak sampai. Serap Quran surat Al-Kahfi isinya supaya kita bisa Jumatan. Jumatan itu apa? Manunggal menyatu dengan Allah. Kalau sudah menyatu dengan Allah, bakal sagala oge brek. Berkah teh datang. Makanya jangan cari uang, cari yang punya uang. Cari uang hanya dapat uang. Kalau cari yang punya uang dapat berkah juga uang. Percaya deh sama saya. Kalau berbuat kebaikan jangan mikirkan uang. Lakukan pelayanan karena saya menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah pada orang yang butuh pertolongan saya. Itu saja, berkah pasti datang. Tidak mungkin tidak ada hadiah. Paham? Oke, lanjutkan dulu. Janganlah sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok. Suka nggak gitu? Suka nggak gitu? Cara rape, ayeuna isuk. Isuk, cara rape, isuk. Ternyata ada orang yang melakukan riset, semua sumber penderitaan manusia itu adalah menunda. Mau ngaji menunda, ya sudah, keburu mati. Mau bisnis menunda, ya sudah, miskin. Kesempatan sudah ada, kemudian kesempatan tidak diambil sebaik mungkin. Enggak ada lagi, kesempatan cuma datang satu kali. Di waktu emasnya harusnya belajar, nggak belajar, terus menunda.
Besok, besok, besok. Makanya di Quran Allah mengatakan wala taqulanna lisya'in inni fa'ilun zalika goda. Janganlah sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok. Besok belum tentu hidup. Kalau mau mengerjakan mah ayeuna. Iraha bade maparin artos kan susah enjing. Isuk ditanya deui, iraha enjing. Itu persis seperti tulisan di angkot, hari ini bayar, besok gratis. Isukan naik deui, tanya ke supir, "Pir, ayeuna bayar, hari ini mah bayar Bu, besok gratis." Isuk naik deui, kan mayar seneng-neng, betul? Cing atuh bodoh teh. Itu pelajaran di angkot aja udah cukup bahwa besok tuh tidak ada. Betul? So. Apa pernah ada orang yang kejadian dari tulisan itu besok gratis? Tetap bayar unggal poe. Da cek supir teh, ayeuna mah kan dinten ieu Ibu. Enjing gartiso teh. Isuk naik deui. Kan dinten ieu Ibu, enjing aya enggak? Aya enggak enjing? Teu aya. Jadi besok itu tidak ada. Makanya Allah pun sudah duluan di Quran mengatakan, janganlah kau mengatakan besok saya akan mengerjakan ini. Kalau bisa dilakukan hari ini, ayeuna. Itu yang saya maksud dengan kita tidak akan bisa menciptakan awal baru. Tetapi kita punya hari ini untuk menciptakan akhir yang baru. Iraha ayeuna sok atuh tong disimpan deui. Waktu itu jangan disimpan, waktu terus dihabiskan. Makanya kalau saya udah terjadwal, jadi hari ini saya mau apa sudah terjadwal. Sudah terjadwal. Tadi pagi-pagi apa, bangun tidur apa, sudah ada jadwalnya. Habis bangun tidur saya apa, sudah ada jadwalnya. Habis ini saya kemana, sudah ada jadwalnya. Sampai nanti malam, bahkan tidur pun sudah ada jadwalnya. Karena perencanaan itu penting. Itu manajemen waktu. Supaya tidak ada waktu yang terbuang. Karena apa? Karena saya sadar saya hidup hari ini, di sini, sekarang. Besok tidak ada. Clear? Suka menunda? Ya. Makanya wajah-wajah bermasalah kayak gini. Ini dari menunda. Mau belajar makrifat nanti kalau sudah pensiun. Mani gagah jika nyawe bakal boga umur nepi ka pensiun. Gagah. Mau bahagia juga besok. Besok, lusa kalau saya rumahnya bagus saya pasti bahagia. Besok, lusa kalau saya punya uang banyak pasti bahagia. Atuh rek bahagia mah yeuna we. Belum tentu umur kita sampai uang banyak. Belum tentu umur kita sampai punya rumah baru. Betul apa tidak? Kumaha lamun kitu? Berarti kita meninggal dalam keadaan sedih atuh. Bahagia saja pakai syarat. Kalau bahagia mah keputusan. Putuskan aja sekarang bahagia. Makanya kalau mau berbahagia, berbahagialah. Itu aja kata-kata bijaknya. Ulangi. Saking singkatnya kata-kata ini banyak yang tidak ngerti. Kalau mau berbahagia, berbahagialah. Itu aja. Susah ini tuh memang bahasa ini dimengerti. Saya juga dulu berulang-ulang. Ini orang bijak setinggi ini. Ya ini kan kata-kata ini dari filosofi Yunani. Tidak mungkin para filosof bicaranya sembarangan. Kalau ingin berbahagia, berbahagialah. Cuma gitu ternyata cara bahagia itu. Kalau ingin bahagia, berbahagia gitu aja. Gak pakai duit, gak pakai pergi ke ini, ke ini, gak ada. Kalau ingin berbahagia, berbahagialah. Paham? Gitu kok.